sudah selesai, ku tak kerja, perbuatanku tak berdasar. Darahnya yang menebusku, buatku penuh dalammu. Dibenarkan, oh indahnya, dikuduskan, diselamatkan. Darahmu telah menebusku, kemuliaan menantiku. Sudah selesai, dosa kalah, karuniamu yang bertakhta. Sang pencoba tak berdaya, dan ku teguh di dalammu. Dibenarkan, oh indahnya, dikuduskan, diselamatkan. Darahmu telah menebusku, kemuliaan menantiku. Bukan baptisan yang alkitabiah, karena belum masuk ke dalam sesuatu. Nah, kalau baptisan air, masuk ke dalam air, dikeluarkan lagi. Kalau baptisan kematian, artinya masuk ke dalam kematian. Yesus dibaptis dengan baptisan penderitaan, dijelaskan di Yohanes dan kitab yang lain juga. Nah, digunakan kata baptisan di situ. Nah, berarti dia masuk atau mengalami penderitaan untuk kita. Jadi di sini dikuburkan. Nah, ingat dikuburkan bersama dia dalam baptisan. Masuk waktu kita diselamatkan, juga kita bisa bilang dibaptis ke dalam kematian dengan dia. Seperti saya jelaskan tadi, Yesus menggantikan kita dengan kematiannya. Nah, oleh karena itu waktu kita diangkat dia, waktu kita diselamatkan, Tuhan memperhitungkan sama seperti kita sudah mati di dalam Yesus. Ada penggantian, yaitu daftaran kita yang banyak dosa tentang kehidupan kita itu digantikan. Tuhan memperhitungkannya seperti itu. Seperti kita sudah mati di dalam Kristus. Itu alasan kita boleh masuk ke surga setelah mati. Karena Tuhan melihat kita sama seperti, memandang kita sama seperti sudah mati di dalam Kristus. Nah, itu yang dijelaskan, dikuburkan bersama dia. Nah, ini penjelasan Tuhan dengan ajaran ini. Sudah dikuburkan bersama dia. Yesus mati, tubuhnya masuk ke kuburan. Nah, dijelaskan kita dikuburkan bersama dia. Walaupun 2000 tahun yang lalu dia yang dikuburkan. Sudah lama sekali. Tapi Tuhan memperhitungkan sama seperti kita dikuburkan bersama dia. Kemudian dalam baptisan apa itu? Hal yang sama. Tuhan memperhitungkan kita sudah masuk ke dalam kematian, sudah masuk ke dalam Kristus, sudah ada di dalam dia. Nah, kita pikir, aneh, sudah lama sekali Yesus mati, bagaimana itu bisa terjadi? Seperti ini, kita menjadi orang berdosa karena Adam. Kita sudah diturunkan dosa Adam, diturunkan sampai ke kita, dan kita lahir dengan keadaan ingin berdosa. Nah, kita merasa aneh itu, tapi itu diturunkan dan memang terasa. Dan saya pernah jelaskan itu diturunkan sama seperti Adam memberikan kita kematian, Yesus memberikan kita kehidupan. Jadi bagaimana satu orang bisa membuat banyak orang berdosa? Sama seperti Yesus, karena dia ketaatannya, dia bisa membuat banyak orang hidup, memberikan kehidupan kepada banyak orang. Jadi di sini dibaptis dengan dia, bisa dengan penjelasan dikuburkan bersama dia di dalam baptisan, di mana di dalamnya kamu juga telah dibangkitkan. Wah, itu juga bukan hanya mati dengan dia, tapi sudah bangkit dengan dia, dibangkitkan oleh dia dan bangkit bersama dia melalui iman dari, saya kata, operasi Tuhan, sesuatu yang Tuhan lakukan. Karena itu terkait dengan juga dengan kata lain karya Tuhan, tapi operasi Tuhan. Karena itu terkait dengan sunatan yang sudah dijelaskan. Kalau sunatan itu pasti suatu operasi.
Dan yang dilanjutkan, operasi Tuhan yang telah membangkitkan dia dari kematian atau dari antara orang mati, yang digunakan banyak terjemahan. Dibangkitkan, dia membangkitkan kita dengan suatu operasi Tuhan, satu buatan Tuhan, kata lain. Yang ke-13, dan kamu yang dulu mati di dalam dosa-dosamu. Ya, Efesus juga menjelaskan bahwa kita mati di dalam dosa. Dan dagingmu yang tidak disunat itu telah ia hidupkan bersama-sama dengan dia setelah mengampuni semua pelanggaranmu. Nah, di sini dijelaskan lagi tentang sunatan. Ya, seperti ini juga dijelaskan. Waktu kita diselamatkan, sunatan ini yang sunatan rohani, berarti Tuhan memisahkan jiwa kita dari tubuh. Walaupun jiwa masih ada di dalam tubuh, dan sampai kematian akan ada di dalam tubuh kita. Nah, jangan bingung seperti itu. Bukan seperti mengeluarkan, itu hal yang lain. Memisahkan, maksud saya ada yang sudah terpotong, sudah dipotong di dalam kita. Nah, itu supaya ini, karena tubuh kita masih harus mati, tapi jiwa kita sudah diberikan kehidupan, sudah memiliki, dijelaskan Yohanes pasal 3 ayat 16, kita memiliki kehidupan kekal. Nah, bagaimana bisa ada kehidupan kekal kalau tubuh masih akan mati? Nah, karena itu jiwa dipisah, sudah walaupun di dalam sudah lepas, sehingga waktu kematian jiwa kita masuk ke surga dan tubuh masuk ke kuburan, kemudian akan dibangkitkan menjadi tubuh kebangkitan, tubuh yang baru dengan kata lain. Nah, itu sunatan rohani. Waktu diselamatkan, Tuhan memisahkan jiwa kita atau melepaskan jiwa kita. Nah, masih di dalam tapi lepas, sudah dipotong supaya tidak dihukum, dan supaya tidak dihukum dengan tubuh yang masih akan mati. Nah, itu sunatan rohani, itu yang dijelaskan di ayat yang lain juga. Coba yang ke akhir, yang terakhir, ayat yang 13. Setelah mengampuni semua pelanggaranmu. Waktu kita diselamatkan, semua pelanggaran kita sudah diampuni. Yang sudah kita lakukan, yang kita sedang lakukan, dan yang akan kita lakukan, semua. Nah, itu satu-satunya cara kita bisa diselamatkan. Kalau hanya yang dulu dihapus, kemudian sebenarnya kita akan berdosa lagi. Pasti kita akan berdosa lagi. Dan waktu kita berdosa lagi, berarti sudah ada masalah. Kalau itu belum diampuni, berarti kedamaian atau perdamaian kita dengan Tuhan akan terhapus, akan ada awan yang muncul secara langsung, tidak lagi bisa diterima Tuhan kalau dosa kita belum diampuni. Itu alasannya secara langsung waktu kita berserah kepada Yesus, dosa kita yang lama diampuni, juga dosa kita yang akan terjadi nanti diampuni. Nah, sekali lagi, kalau tidak diampuni, berarti dosa kita setelah kita diselamatkan akan muncul dan kita tidak boleh masuk surga dengan itu. Itu alasan satu-satunya cara bisa diselamatkan. Waktu kita berserah, semua diampuni. Sudah beres masalah dosa kita. Karena apa? Mungkin cukup banyak orang tidak suka pikir seperti itu. Nah, itu akan membuat sangat bingung. Karena ayat ini menjelaskan, sudah dibaca ayat yang ke-12, bahwa kita sudah dibaptis ke dalam kematian. Saya sudah jelaskan, Tuhan sudah memperhitungkan, sama seperti kita sudah mati dengan Kristus. Kalau sudah mati, itu sudah beres. Karena apa? Karena upah dosa itu kematian, atau dengan kata lain maut. Nah,
Kalau upah dosa atau hukuman dosa itu maut, berarti harus mati. Nah, Yesus sudah mati. Kita sudah dibaptis ke dalam kematiannya. Sudah sama seperti mati dengan Yesus yang dijelaskan firman Tuhan. Sudah, waktu saya sudah berserah kepada Kristus. Dan berarti sekarang Tuhan memandang saya sama seperti sudah mati di dalam Kristus. Nah, oleh karena itu sudah beres masalah dosa. Karena kematian itu yang membereskan masalah dosa. Nah, mungkin juga bisa banyak pertanyaan muncul dan kita membahasnya mungkin satu persatu karena tidak bisa semua dijelaskan satu waktu. Tapi jangan lupa keselamatan dan penyelamatan itu sederhana. Jadi kita suka belajar menjelaskan banyak hal yang terjadi pada saat diselamatkan. Tapi jangan merumitkan keselamatan, akan membuat bingung. Nah, setelah mengampuni semua pelanggaranmu, itu yang dikatakan firman Tuhan, semua dosa. Karena dosa itu pelanggaran. Kalau kita melanggar hukum Tuhan, itu yang firman Tuhan menjelaskan, itu yang menjadi dosa. Yang ke-14, dengan menghapus tulisan tangan, aturan-aturan yang melawan kita, yang berlawanan dengan kita, dan membuangnya dengan memakunya pada salibnya. Mungkin itu bisa kita bahas, kita belajar nanti tentang ini. Dia sudah membereskan masalah yang ditulis, karena firman Tuhan itu tertulis, dan hukum Tuhan itu tertulis. Kesimpulan, lihat lagi ayat yang ke-10. Dan kamu sudah lengkap di dalam Dia, yang adalah kepala seluruh pemerintahan dan kuasa. Dan kamu sudah lengkap di dalam Dia, lengkap. Tidak ada keperluan kalau kita lengkap. Tidak ada lagi yang kita perlu. Sudah dibereskan masalah. Jadi sekali lagi, kita bisa istirahat, kita bisa beristirahat sebagai orang Kristen di dalam Yesus, karena Dia sudah melengkapi kita. Jangan repot-repot coba menyelamatkan diri, coba menjadi baik supaya masuk surga. Tidak bisa, mustahil. Tapi kita bisa melayani Yesus karena sudah menjadi miliknya, sudah dimiliki oleh Dia. Jadi pertanyaan yang terpenting di sini, sudahkah saudara-saudari, sudahkah menjadi anak Dia? Sudahkah ayat ini bisa dipakai oleh saudara-saudari bahwa kamu sudah lengkap di dalam Dia? Nah, bagaimana menjawabnya? Apakah saudara-saudari pernah berseru kepada Yesus? Kalau pernah berseru kepada Dia, ya ayat ini berlaku. Tapi jangan coba menggunakannya kalau Anda masih di luar Yesus. Kalau di luar Yesus, ayat ini tidak berlaku. Tidak bisa lengkap di dalam Dia kalau masih tanpa Dia. Dan seperti dijelaskan firman Tuhan, orang yang seperti itu tanpa pengharapan, tidak ada harapan masuk surga, karena ada tulisan Tuhan, yang berdosa tidak boleh masuk surga. Jadi dosa harus dibereskan dengan Yesus, supaya tulisan tersebut dipindahkan, dibuang, dihapus. Dan kamu sudah lengkap di dalam Dia. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sangat menolong kami, Tuhan. Tanpa ini Tuhan, bagaimana